till I lay my head, or I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. Iya, selamat pagi dan shalom Bapak Ibu narasumber dan pemirsa penonton channel YouTube Laki-Laki Zaitun Hebat. Selamat datang di channel YouTube Laki-Laki Zaitun Hebat bersama saya Sandra Lokdalim. Baik, pemirsa, saya bersyukur sekali bisa kembali hadir dalam acara channel YouTube Laki-Laki Zaitun Hebat pada pagi ini. Ada sukacita bersama dengan para narasumber kita. Ya, sebelum kita memulai perbincangan kita, akan saya memperkenalkan dulu para narasumber kita di pagi ini ya. Di samping kanan saya, mungkin tidak lazim lagi para penonton channel YouTube Laki-Laki Zaitun Hebat, ada Bapak Dr. Jotupan MSI. Ya, di samping kanan lagi ada Ibu Fiona Lakvo sebagai caleg pemula, dan di samping Ibu Fiona ada Bapak Sekretaris Klasis Tanimbar Utara, Bapak Setje Slarmanat STH. Ya, di samping Bapak Sekretaris Klasis ada Bapak Ketua Wadah Laki-Laki Zaitun Hebat, Bapak Stan Wahilatuan SE. Iya, sebelum kita masuk dalam pembahasan dengan judul Zaitun Bicara Politik dalam Pandangan Gereja, sebelum kita masuk, kita buka dengan bacaan Alkitab. Ya, bacaan Alkitab di pagi ini terambil dari kitab Roma pasal 13 ayat 1 sampai ayat 7 ya. Saya baca, kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tetapi jika engkau perbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Iya, demikianlah kutipan firman Tuhan kita di pagi ini. Iya, Bapak Ibu, saya juga bisa mengganti posisi pendeta untuk sementara ini ya, sebelum kegiatan kita mulai dengan firman Tuhan. Iya. Oke, dari bacaan tadi kita berbicara masuk dalam pembicaraan Zaitun, bicara politik dalam pandangan gereja. Iya, yang kita ketahui bahwa politik bagian yang utuh dari kehidupan ya, sehingga ia tidak bisa dihindari sepanjang ada manusia. Ya, ada politik gitu. Ya, politik tetap ada ya. Pertanyaannya ini untuk Bapak Sekretaris Klasis dulu ya, Bapak Sekla. Apakah boleh atau tidak gereja berpolitik? Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Sebelum beta menjawab ya terkait dengan
gereja berpolitik. Perlu diketahui juga dulu tentang apa itu politik. Iya. Politik ini kalau kita melihat secara etimologis itu adalah pengetahuan tentang ketatanegaraan, pengetahuan tentang usaha menjalankan pemerintahan. Itu politik. Iya. Ya. Selanjutnya kalau berpolitik berarti usaha menjalankan politik. Itu namanya berpolitik. Berpolitik. Iya. Sedangkan politikus itu adalah orang yang terjun langsung di dalam politik. Politikus Ya, adalah orang yang terjun langsung ke dalam politik. Ya, itu yang disebut politikus. Iya. Atau yang tadi dibilang caleg dan lain-lain. Iya. Nah, pada titik ini sebenarnya politik itu penting. Karena bicara tentang politik itu bicara tentang hajat hidup orang banyak. Baik. Ya, tadi sudah dijelaskan dalam bacaan Alkitab tadi itu Iya. Baik. Roma 13 ayat 1 itu iya. kepatuhan terhadap pemerintah. Dan karena itu bagi saya itu politik itu bukan hal yang tabu, hal yang kotor. Politik itu penting karena dengan politik bisa menjalankan hajat hidup orang banyak. Baik. Nah, dalam konteks gereja berpolitik, saya melihat dari dua sisi. Iya. Yang pertama itu gereja ini kan sebagai lembaga, tapi juga gereja adalah orang-orangnya. Baik. Gereja sebagai lembaga dalam aturan gereja itu memang tidak langsung terjun dalam politik. Baik. Baik. Politik praktis dalam hal ini ya. Iya. Karena gereja bukan lembaga politik. Gereja itu adalah lembaga moral. Sedangkan kalau gereja dalam aspek orang-orangnya itu penting. Gereja adalah orang-orang yang menjalankan suara kenabian itu. Karena itu dia harus terjun dalam politik, dia harus berada dalam politik praktis. Iya. Baik. Supaya dengan demikian bisa menjalankan apa yang disebut amanat Yesus yang membawa keselamatan, keadilan, kebenaran, ya, dan lain-lain kepada manusia, tapi juga umat ciptaan yang lain. Jadi kesimpulannya gereja bisa berpolitik, tetapi bagaimana cara penerapan politik itu ke dalam gereja? Ya, Begitu. artinya begini, yang tadi saya bilang bahwa Ya. yang namanya politik itu kan tidak tabu ya, gereja menganggap itu bukan kotor, bukan tabu. Iya. Baik. Nah, yang salah ini adalah politikus atau pelaku politik itu saja. Nah, pada titik ini gereja punya tanggung jawab untuk memberikan pendidikan politik. Karena yang namanya politik itu bukan kotor. Iya. Jadi gereja siap ya kalau memang seperti pandangan Bapak tadi bahwa gereja siap Ya, memberikan pendidikan politik. Iya. Satu lagi Bapak, itu politik yang bagaimana yang sejalan dengan gereja di tengah-tengah jemaat ya. Apalagi kita berbicara tentang wadah di dalam wadah Zaitun ini, khususnya dalam wadah sektor pelayanan laki-laki ini, itu politik yang bagaimana? Iya. Ini pertanyaan yang penting ya, yang baik ya. Baik, Bapak ya. Yang jelas bahwa gereja Persama Maluku secara umum ya, aksentuasi pelayanan kita sekarang ini mengarah pada subtema kita di tahun 2023 menyambut Pesta Demokrasi di tahun 2024. Baik. Salah satu aksentuasi di sana adalah bicara tentang demokrasi. Karena itu saya mengutip satu bacaan Alkitab dari Yeremia 29 ayat 7, itu juga menjadi dasar subtema kita di tahun 2023 terkait dengan demokrasi. Itu dia bilang begini, usahakanlah kesejahteraan kotamu, ya, berdoalah kepada mereka. Itu inti dari ayat itu. Ayat Ya. bacaan di Nah, Yeremia. karena itu dalam konteks gereja menerapkan politik khususnya sebagai orang Kristen ya secara umum, tapi juga secara khusus kita di Zaitun, hal-hal yang mesti kita perhatikan adalah bagaimana kita mengusahakan kesejahteraan kota dengan bekerja dengan takut akan Tuhan, ya, bagaimana menjalankan politik itu secara baik dan benar. Baik.
Nah, itu yang penting yang harus kita Oh lakukan. iya, oke baik Bapak. Itu pandangan dan persepsi dari Bapak Iya. Sekla. Kalau secara akademis ya, kita bicara akademis nih Pak Bapak Tupan. Dari pandangan Bapak Tupan itu politik yang bagaimana dalam secara akademis ya? Silakan Bapak. Untuk gereja sendiri ya, Untuk gereja sendiri. kalau bagi saya sependapat dengan Bapak Sekretaris Siap, Klasis, siap, baik. karena bahwa ketika gereja dia melibatkan diri dalam politik tapi bukan politik praksis, artinya bahwa gereja dia tidak bisa mengesampingkan atau mengabaikan politik-politik yang bersifat disiplin ilmu ataupun wacana moral dan wacana ataupun etika-etika berpolitik. Nah, disitulah tugas gereja untuk bagaimana mempersiapkan atau membangun sebuah dinamika politik yang memang santun, dia teologis tapi juga dia berdasarkan dengan demokrasi atau keindonesiaan. Iya. Nah, secara umum bahwa gereja juga harus mempertimbangkan, karena politik ini kan kita berbicara tentang kita gereja GPM, terutama GPM dia berada di Indonesia, maka paling terpenting adalah bukan hanya melihat sebuah Alkitab itu sebagai Injil kekristenan, tetapi juga bagaimana menerjemahkan atau kita juga bisa melihat secara nasionalis Pancasila sebagai teks Injil. Baik. Kita juga bisa melihat Pancasila sebagai sebuah teks Injil dalam arti bahwa ada sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima itu. Nah, kita coba terjemahkan dia bahwa inilah Injil orang Indonesia. Inilah Injil orang Indonesia yang kemudian dia lahir, kemudian dia membentuk kader-kader politik, lalu kemudian masukkan dengan gereja juga agar juga dengan budaya-budaya lokal Iya. semua disinkronkan agar praktik-praktik politik sebagaimana klientelisme, bagaimana populisme, partikularisme, primordialisme, bahkan apa itu saya lupa satu itu semua bisa diminimalisir agar politik-politik ini dia kemudian menjadi santun. Apalagi klientelisme ini kan istilahnya dia menghadirkan atau dia menjurus kepada money politik. Iya. Klientelisme ini ketika masyarakat atau individu dia berrelasi dengan tokoh-tokoh politik atau politisi, kemudian dia juga membangun kelompok-kelompok pemilih, lalu ada broker-broker yang kemudian bermain. Nah, ini menjadi hal yang memang cukup mengkhawatirkan Iya. bagi masyarakat atau kehidupan berjemaat atau dalam pelayanan. Karena itu dia menghadirkan premanisme politik. Dia menghadirkan premanisme politik di dalam, ya bisa saja dia muncul di ruang-ruang ibadah, dia bisa saja muncul juga di ruang-ruang masyarakat untuk mencoba menggalang kekuatan atau dia mau bikin diri bahwa dia nih klien tapi dia nih sebenarnya dia nih patron tapi sebenarnya dia klien-klien politik. Nah, itu sebuah pekerjaan-pekerjaan saya mengutip David Graeber, dia bilang itu sebenarnya dalam buku Bullshit Jobs itu sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang flankis atau orang Ambon bilang alis yang penting mau bikin diri penting. Iya. Nah, itu. Jadi nanti bisa berefek dalam bisa dalam satu wadah atau satu Iya. perhimpunan bisa terjadi perpecahan. Bisa Bisa ada jadi kubu-kubu. pengotakan ya. Kalau tidak diterapkan seperti Ya. dari Bapak katakan bahwa gereja tidak mencampuri, tidak terlepas ya, Ya. tidak menerapkan Tidak politik menerapkan. praktis yang tadi Bapak Sekla Ya. sampaikan. Dia tidak menerapkan, maksudnya dia tidak menerapkan politik praksis, tapi setidaknya dia masuk dengan Masuk. wacana-wacana etika atau wacana-wacana moral, dalam artian bahwa di era ini, yang tadi saya bilang yang pertama itu pentingnya melihat Pancasila sebagai Injil bersama. Yang kedua penting melihat budaya lokal itu sebagai sebuah hal yang bersifat moral untuk membangun kesadaran dalam berpolitik. Iya, betul. Dan yang ketiga bahwa kita sudah hidup di zaman digital. Kalau di dunia nyata ini kan ada aktivis. Iya. Nah, sedangkan di dunia digital harus ada active click citizenship. Artinya Iya. bahwa aktivis-aktivis yang masuk dalam dunia klik itu sekali klik semua muncul terlihat itu active click citizenship. Untuk ketika mereka masuk, mereka menjadi
agen-agen atau aktor-aktor politik yang memang santun, mereka membawa politik secara beretika. Nah itu yang mungkin saya kira penting. Iya. Bagaimana gereja menerapkan itu, yang membangun. untuk sederhananya Iya. begini, politikus atau pelaku-pelaku Iya. politik ini harus menerapkan ya Iya. di dalam perkumpulan-perkumpulan atau wadah-wadah itu Iya. yang positif, Ya, ya, yang gereja yang sesuai dengan aturan gereja. setuju. Poin-poin itu ya. Oke, baik. Apa masih ada Iya. lagi dari Bapak Seka? Iya. Silakan, Kita tambah sedikit ya. silakan Bapak. Bicara tentang politik ya, ini kan tidak terlepas pisahkan dari konteks Indonesia dan juga secara internasional, secara luas. Artinya begini, Indonesia ini kan masyarakat yang sangat heterogen, majemuk. Iya. Karena itu yang kita lihat di situ biasanya selalu muncul yang namanya politik identitas Baik. yang terjadi itu. Identitas yang dimaksudkan di sini suku, agama, ras, golongan ya. Kalau kita lagi mempersempit dalam konteks kita di Larat Kota atau di sektor Zaitun, itu juga ada marga-marga dan lain-lain. Nah itu sebenarnya cukup berbahaya apabila kita tidak sikapi secara baik. Nah, karena itu gereja bertanggung jawab untuk memberikan pendampingan dan juga pendidikan politik secara baik, ya. Iya. Seperti begitu. Karena itu yang tadi saya mengutip Yeremia 29 ayat 7 itu ya. Itu kalau kita maknai di sana itu Allah menyuruh kita untuk bagaimana mengusahakan kesejahteraan kota, kesejahteraan tempat di mana kita berada. Karena itu tindak lanjut dari kita sebagai gereja, kita mau buat apa dalam usaha-usaha itu. Itu kita harus benar-benar menjauhkan yang namanya politik identitas yang mengarah pada perpecahan itu. Ya. Politik uang ya dan lain-lain sebagainya. Iya. Oke, Bapak Sekla. Di tengah-tengah kita juga ada politisi ya. Iya. Ibu Fiona Lakvo. Dari pembicaraan atau statement dari Bapak Tupan dengan Bapak Sekla, atau pandangan Ibu Fiona, politik itu seperti apa yang bisa Ibu terapkan dalam satu himpunan, satu perkumpulan ya di dalam jemaat ini. Silakan Ibu. Iya, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Iya. Pertama sekali beta pribadi mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada laki-laki Zaitun hebat, host kita yang luar biasa, yang cantik. Terima kasih sekali. Bisa ada di sini itu sesuatu yang luar biasa bagi beta. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Sekla, ada Pak Vikaris, kita juga sebagai akademisi, semua kita tahu bahwa pandangan masyarakat hari-hari ini tentang politik itu sesungguhnya sesuatu yang tidak baik. Iya. Iya. Tapi sesungguhnya politik itu adalah sesuatu yang baik. Mengapa? Karena berbicara politik berarti kita tidak bisa lalu menghindari diri dari yang namanya politik. Berbicara politik, berbicara kemaslahatan hidup orang banyak. Di situ kita lalu berbicara tentang pendidikan, kita lalu berbicara tentang ekonomi, kita lalu berbicara tentang kesejahteraan hidup banyak orang, dan masih banyak lagi. Sesungguhnya politik kekristenan kita adalah politik melayani. Politik melayani. Politik melayani. Iya. Mengutip apa yang disampaikan oleh Om Jo Laimena. Om Jo Laimena mengatakan bahwa politik itu bukan alat kekuasaan, tapi sesungguhnya politik itu adalah etika untuk melayani. Nah, di sini fungsi dan peran kita sebagai orang-orang bergereja itu sendiri, di mana seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Sekla, bahwa kita pahami betul dulu definisi gereja itu seperti apa. Iya. Orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju kepada terang sejatinya Allah. Nah, bagaimana kita memposisikan diri kita di dalam dunia ini? Gereja harus mampu memberikan pencerahan tentang politik itu sendiri. Gereja harus memberikan pendampingan baik seperti apa yang disampaikan oleh Pak Sekla, oleh Pak Vikaris, Pak Tupan tadi. Fungsi dan peran gereja di situ.
memberikan pendampingan baik supaya tidak ada ketakutan dari masyarakat kita tentang politik itu sendiri. Dan beta sendiri sebagai seorang politisi caleg pemula di sini, beta keterwakilan 30%, keterwakilan perempuan. Beta mau bilang untuk semua perempuan yang ada di Tanimbar Utara Raya, di Dapil 3 ini, bahwa mari kita memainkan fungsi dan peran kita sebagai perempuan gereja dalam menyuarakan suara kenabian itu. Lewat kehadiran kita sebagai perempuan gereja, suara kenabian itu lalu bisa didengar oleh semua orang di setiap lorong dan negeri yang ada di Dapil 3 ini. Bahkan bukan satu terobosan. Bahkan bukan cuma terbatas hanya di Dapil 3, tapi menyeluruh. Untuk apa? Untuk KKT yang ketong cintai. Untuk apa? Untuk Indonesia yang ketong cintai. Om Jolaimena bilang, politik itu bukan alat kekuasaan. Politik itu etika untuk melayani. Nah, melayani bagaimana? Seperti apa yang bisa diterapkan? Melayani bagaimana? Politik itu baik, tetapi yang tidak baik adalah politisinya. Bagaimana politisi ini dia memainkan, dia punya fungsi dan peran yang tidak baik itu, yang mengakibatkan sehingga pandangan-pandangan miring dari masyarakat ini terhadap politik itu sendiri. Nah, sebagai perwakilan perempuan di sini, beta cuma mau bilang bahwa perempuan gereja tidak boleh takut untuk membawa diri, mengenal lebih jauh apa itu sesungguhnya politik, untuk ada bersama-sama terjun langsung di dalam politik itu sendiri. Mengapa? Karena ketika politik itu diisi dengan orang-orang baik, maka kebaikan itu akan kita lihat di sana. Tetapi ketika politik itu diisi oleh politisi yang berpikiran tidak baik, maka yang akan kita lihat adalah tidak baik di sana. Tidak baik dan pasti terjadinya konflik. Sehingga mempengaruhi wadah pelayanan kita. Itu secara kasat mata yang Ibu Fiona bisa lihat dan mungkin bisa terapkan dengan apa yang tadi Ibu bicarakan ya. Karena untuk beta sendiri, politik adalah ruang di mana ketong bisa menyatukan, ketong punya ide, gagasan untuk apa? Untuk kemaslahatan hidup orang banyak tadi. Kira-kira baik, terima kasih dan sangat jelas sekali Ibu Fiona sebagai salah satu aktivis atau caleg pemula ya. Yang berikut dari Bapak Stan dulu ya, sebagai ketua wadah pelayanan laki-laki Saitun. Bapak sejauh ini, apakah di dalam wadah pelayanan Bapak, kita bicara dengan top porsi ya, pelayanan Bapak, apakah sudah terjadi yang Bapak lihat, adakah pergerakan politik tidak sehat itu yang sudah ada di dalam wadah pelayanan Bapak atau perkumpulan atau organisasi Bapak sendiri di tengah-tengah jemaat ini? Dan kalau memang sudah terjadi atau ada pergerakan itu, bagaimana tindakan Bapak selaku ketua atau ketua pelayanan laki-laki Saitun ini? Apa yang Bapak harus ambil untuk kembali menyatukan persekutuan pelayanan di tengah-tengah wadah pelayanan laki-laki Saitun ini? Silakan Bapak. Terima kasih host kita di pagi ini. Pagi Shalom. Kami wadah laki-laki sektor Saitun ini terinspirasi oleh perkembangan politik, pergerakan politik, ataupun pergerakan para politisi yang senantiasa mensosialisasikan diri keluar masuk rumah di sektor, sehingga kami mempunyai satu gagasan, ide untuk mengajak para narasumber, terutama tokoh agama, tokoh masyarakat, politisi, untuk kita menyikapi hal ini. Itu memang kita lihat realitanya seperti itu. Masyarakat atau jemaat kita terkotak-kotak karena kepentingan politik. Nah, kami berinisiatif untuk bagaimana mengajak gereja atau tokoh masyarakat untuk menjelaskan kepada kita, memberikan pencerahan politik, pendidikan politik terkait dengan
event politik, karena ini adalah tahun politik yang pada prinsipnya masyarakat telah berpersepsi bahwa ini tahun memanas politik. Ya. Jadi akhirnya akan ada seperti politisi yang menggunakan ruang-ruang tertentu untuk kepentingannya, kepentingan pemilu, baik partainya, pribadinya. Nah, sehingga kita menghindari adanya politik identitas seperti yang tadi sudah dijelaskan, politik-politik yang sifatnya transaksional. Tersebut politik uang. Ya, politik uang, bertransaksi, memberikan uang, memberikan barang, memberikan jaminan, sehingga masyarakat atau jemaat kita ini mulai terkotak-kotak. Nah, ini harus dibentengi dengan bagaimana gereja menyikapi hal ini, bagaimana politik yang seperti dijelaskan oleh Bapak Pendeta, Bapak Tupan dan lain-lain, dan narasumber yang lain, bahwa ini politik ini kan menyejukkan, harus kita bicarakan pada porsinya sesuai dengan iman kita, sesuai dengan kepercayaan kita, sehingga kita melihat ini penting untuk kita bicarakan, kita diskusikan, dan kita coba meramu ini, mendesain ini, kontribusi pikir kita untuk nantinya kita berbaur masuk ke dalam jemaat itu atau dalam sektor pelayanan itu, sehingga mereka memahami siapa orangnya, visi misinya apa, pikiran-pikirannya apa, itu yang kita jual. Karena sekarang jualannya adalah transaksional. Seluruh omongan dari para politisi ini sifatnya transaksional. Dan kita mau sebagai pemilih tradisional di kita ini di Jemaat GPM Larat Kota, kita membentengi, memberikan pikiran-pikiran di dalam. Jadi harus banyak berasumsi, banyak berkontribusi pikiran yang harus Bapak terapkan dalam wadah pelayanan Bapak agar tidak terjadi benteng-benteng itu. Jadi kita atau mau, bentuk kotak-kotak itu. Terkotak-kotak. Kita mau kita memilih orang karena betul-betul visi dan misinya, yang nilai jualnya itu. Nilai jualnya adalah visi dan misi. Tapi yang saya lihat di dalam kita punya keseharian ini, sepertinya siapapun jabatannya atau pengetahuan yang luar biasa, dia datang dengan ide dan gagasan sepertinya tidak laku. Yang lakunya ini transaksional. Transaksional, mau kasih barang, uang atau apalah. Nah, sehingga kita menghindari hal-hal ini. Kita mengajak gereja untuk senantiasa kita cakapkan ini menjelang pemilu 2024. Gereja harus berperan aktif. Gereja harus mendampingi, biar politik ini dia berjalan sesuai dengan porsinya, sesuai dengan sesuai dengan aturannya, yang pasti yang positif dan sesuai dengan iman kepercayaan kita. Karena saya lihat yang menjadi sasaran dari para politisi ini kan ketua wadah, ketua unit, karena ini elemen-elemen dan struktur dalam gereja ini mulai digerogoti dengan hal-hal yang seperti yang kita bahas tadi. Jadi untuk menghindari hal itu, jangan sampai wadah, unit dalam pelayanan sektor ini digiring ke dalam hal-hal yang memang politik yang berpikiran sempit. Seperti karena Bapak Stan, pengaruh terbesar untuk menetralisasikan situasi yang kayak tadi kita sudah memanas nih adalah pemimpin. Dalam ini sebagai pemimpin gereja, pemimpin wadah, pemimpin jemaat, dia punya pengaruh. Istilahnya begini, pemimpin pengaruh, baru jemaat itu dia ikut. Kalau kau tidak pengaruh, tidaklah begitu. Jadi pengaruh juga pemimpin pengaruh harus berperan aktif di sini. Jadi mungkin mentalitas politiknya yang kita coba dudukan. Baik. Karena bukan saja dari politisinya, tetapi juga dari koordinator atau pengurus yang merasa bertanggung jawab mengklaim unitnya ini, nanti dia giring-giring ke sana, lalu dengan pemahaman yang sempit bisa saja ada hal-hal yang memang mencederai politik itu sendiri. Baik, terima kasih Bapak Stan. Waktu kita kurang lebih tinggal 15 menit lagi. Jadi ini untuk sedikit ini 15 menit saja nih. Sedikit pencerahan dari Bapak Sekla juga, Bapak Pendeta Suharmanat, apakah anak-anak Tuhan dalam jemaat harus berperan aktif secara politik di tengah-tengah wadah pelayanan ini? Begini kalau bicara terkait dengan peran anak-anak Tuhan di dalam politik
mesti dipahami dulu. Iya. Apa posisi gereja Apa posisi Iya, gereja? dalam politik. Kan tadi saya sudah bilang bahwa gereja yang dimaksudkan di sini kan adalah lembaga, tetapi juga Orang-orangnya. Iya. Karena itu, secara kelembagaan itu gereja tidak terjun langsung dalam politik praktis, tetapi sebagai orang-orang atau pelaku-pelaku itu adalah gereja yang nantinya melaksanakan suara kenabiannya. Baik. Tentu sebagai pimpinan gereja di Tanimbar Utara, Baik. saya juga perlu menegaskan beberapa hal. Yang pertama, forum seperti atau lembaga-lembaga gereja seperti jemaat sampai pada unit ya, bahkan sampai pada mimbar-mimbar gereja dan sebagainya itu tidak bisa dipakai untuk kepentingan politik. Iya. Nah, ini penting untuk ditegaskan. Gereja secara lembaga tadi kan saya bilang tidak terjun langsung dalam politik praktis. Nah, karena itu yang namanya ornamen-ornamen gereja ya, yang namanya lambang-lambang gereja, termasuk organisasi di dalamnya, Iya. wadah, unit, secara sektor, bahkan mimbar-mimbar gereja itu tidak boleh dipakai. Baik. Itu dilarang, dari aturan gereja kita melarang itu. Iya. Nah, ini juga sekaligus himbauan untuk seluruh jemaat. Iya. Apalagi yang tadi dikatakan bahwa langsung mengklaim bahwa unit ini atau sektor ini sudah masuk, sudah mendukung satu calon. Oh, tidak bisa. Iya. Tidak bisa. Karena itu mungkin yang kita lakukan itu adalah pendidikan politik secara baik yang tadi kita jelaskan. Tapi jangan menggunakan gereja sebagai alat. Ya. Iya. Baik. Seperti itu. Terima kasih Bapak. Terakhir dari keempat narasumber kita, satu kata untuk politik. Oh, boleh silakan Ibu Fiona. Iya, perempuan adalah penolong laki-laki. Ini dari sisi perempuan ya, keterwakilan perempuan. Perempuan adalah penolong laki-laki. Politik itu dia tidak lengkap kalau tidak ada keterwakilan perempuan. Parlemen itu dia akan menjadi sesuatu ketika ada keterwakilan perempuan di sana. Olehnya itu, beta menyuarakan untuk semua perempuan gereja. Baik. Mari sama-sama katong terjun langsung dalam politik ini, memberikan politik-politik yang baik kepada mereka-mereka yang memiliki ketakutan-ketakutan terhadap politik itu sendiri. Karena berbicara kepentingan bukan cuma kepentingan laki-laki, tapi juga kepentingan perempuan. Demokrasi ini dia bisa berjalan ketika perempuan dan laki-laki itu dia bisa ada bersama. Dan keterwakilan kita untuk ada di legislatif, yudikatif, eksekutif adalah merupakan sebuah reformasi yang baik dalam kehidupan berpolitik kita, berbangsa dan bernegara. Jadi perempuan itu spesifiknya perempuan harus berperan aktif mendukung laki-laki, begitu. Perempuan dan laki-laki itu sama. Duduk sama, rendah, berdiri sama tinggi. Kita memiliki hak yang sama, hak untuk mencalonkan diri, hak untuk dipilih, hak untuk memilih. Kita sama. Iya. Tetapi perempuan harus berperan. Di sini harus perempuan harus berperan ya. Iya. Oke, untuk menutupi masih ada dari Bapak Tupan. Iya. Oke, baik Mungkin Bapak. saya satu saja Ibu, bahwa tidak semua politisi dia punya kepentingan, dan tidak semua orang terlibat dalam politik itu orang jahat Ibu. Karena berbicara soal politik, ya berbicara juga soal 4N. Ada orang yang termotivasi untuk maju ke politik karena dia memiliki nurani, empati, solidaritas terhadap orang banyak. Yang kedua, dia memiliki nalar. Artinya bahwa dia ingin terjun ke dunia politik untuk mengembangkan ide, gagasan-gagasannya untuk membangun dan memberdayakan. Yang ketiga, ia memiliki naluri, ya karena memang habitusnya itu, bakat alaminya itu. Dia memang terlahir sebagai pemimpin. Jadi dia terjun ke politik untuk itu. Dan yang terakhir adalah nafsu. Orang maju ke politik karena nafsu, yaitu karena kepentingan, ambisi, gairah. Itu yang harus diselesaikan oleh gereja. Ya itu, mungkin itu saja. Oke, baik. Terima kasih Bapak Tupan. Pencerahan yang baik sekali. Iya, terakhir saya minta untuk keempat narasumber kita memberikan satu kata tentang politik dalam bergereja. Satu kata saja. Apa itu politik? Iya, dari Bapak Sekla saya persilakan. Ya.
Ya, mungkin harapan kami ya sebagai pimpinan gereja di Tanimbar Utara ini adalah bahwa warga gereja yang mau terjun ke dalam dunia politik adalah benar-benar menjadi seorang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Itu saja. Iya, Bapak Ibu Fiona sebagai Iya, caleg pemula, terima kasih. satu kata. Politik kekristenan kita adalah politik melayani. Untuk itu mari kita hindari yang namanya politik kotor, politik identitas, politik mementingkan diri dan sebagainya. Untuk apa? Untuk kepentingan bersama. Iya, terima kasih Ibu Fiona. Bapak Tupan, satu kata untuk politik dalam Ya baik, bergereja. dalam politik elektoral ini ya yang harus warga gereja minta cuma hikmat, baik sebagai pemilih maupun sebagai politisi. Ya itulah kedewasaan iman teruji, Iya. dia punya kekristenan dan keindonesiaan demokratis semua mungkin bisa. Ya mungkin saja. Iya, terima kasih. Dari Bapak Stan, Ya, dari saya mungkin politik ini digunakan sebaik-baiknya untuk mendatangkan kesejahteraan bagi kotamu seperti yang disampaikan oleh Bagi Bapak Pendeta. bangsamu. Bagi kotamu, bangsamu, rakyatmu, rakyatmu, sehingga jemaatmu, jemaatmu ya. pelayananmu. Oke, terima kasih sekali untuk keempat narasumber kita. Semoga setiap pemikiran, aspirasi, himbauan bisa tersalurkan dengan baik dalam jemaat, dalam berorganisasi, dalam masyarakat lewat channel YouTube Laki-Laki Zaitun Hebat. Oke, kita akhiri perjumpaan pagi kita ini, dan para pemirsa jangan lupa like, subscribe dan share sebanyak-banyak mungkin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan shalom.